Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat siang Tubabaku, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Selin Dini Amrina dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku, dengan topik kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Ya, dimana kita ketahui kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Ya, hal ini disebabkan karena anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, peran jaksa sebagai pengendali perkara memegang peran yang sangat penting untuk mengawali dan memastikan perkara pidana dilakukan dengan mengedepankan hak-hak anak. Untuk membahas kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tadi, tentunya saya tidak sendirian dan telah hadir bersama saya Bapak Ian Bastian Simalango SA sebagai jaksa fungsional di bidang intel. Ya, selamat siang Pak. Siang, Mbak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak. Baik dan semangat tentunya ya. Semangat pastinya, dong, Mbak. pastinya. Nah, jadi saya udah nggak sabar nih Pak. Saya ingin Siap. tahu nih sebenarnya apa sih maksud dari kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur? Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur itu tuh perbuatan dari orang dewasa yang menjadikan seorang anak sebagai sarana atau tindakannya terkait pemuasan seksualnya dia. Itu Mbak, terkait kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian kategori anak nih, disebut anak di bawah umur itu yang seperti apa? Untuk kategori di orang itu disebut anak di bawah umur itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam pasal 1 ayat 1 itu anak itu disebut anak apabila dia di bawah umur 18 tahun. 18 tahun. Di bawah umur 18 tahun dan dia di dalam kandungan atau dia dalam kandungan ibunya, gitu Mbak. Berarti dari dalam kandungan Itu sampai umur 18 tahun. Iya. Oh, iya. Kemudian apa saja sih Pak bentuk-bentuk dari kekerasan seksual ini? Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu ada dia perbuatan menghina anak perempuan tersebut, melecehkan, melakukan tindakan fisik, dan bahkan kekerasan terhadap alat reproduksi dari anak tersebut. Itu termasuk dari perbuatan kekerasan seksual terhadap anak. Ya. Nah, kemudian bentuk dari pelecehan seksual. Bentuk-bentuk pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual ini macam-macam sih Mbak ya. Dia ada contoh paling simpelnya aja nih, kayak kasih tahu. Catcalling. Catcalling misalnya ada seorang anak SMP atau SD lewat, bahwa di situ ada bapak nongkrong. Ya. Itu tindakan dia memanggil itu dengan cara mensiul, tapi dengan gestur yang sangat mengintimidasi dan bentuk seksual loh Mbak ya. Itu sangat mengganggu bagian itu termasuk pelecehan seksual, catcalling itu. Catcalling atau mungkin dengan mencoel anak tersebut, jadi kayak dari belakang biasanya kan ada tuh orang-orang asing tiba-tiba mencoel belakang sini. Nah, itu termasuk pelecehan Mbak. Termasuk itu pelecehan. Walaupun dia iseng ya tetap namanya kan orang anak tersebut atau perempuan tersebut tidak nyaman dengan perbuatan dari si pelaku tersebut. Itu udah termasuk pelecehan, Mbak. Termasuk juga ya. Mana catcalling juga termasuk. Catcalling ya, intinya kan anak itu kan nggak nyaman di gitu Mbak, benar. pasti. Jadi takut nih melewat situ lagi. Iya, Gitu. nanti dia trauma kan, nanti lewat situ lagi kan. Ada orang-orang tuh di situ tuh. Saya takut nanti digituin atau nanti saya dicuel-cuel ya kan. Jadi ada rasa traumanya dia akibat dari perbuatan dari si pelaku tersebut gitu. Iya, benar. Nah, kemudian nih Pak, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual? Faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ya. Iya. Ini faktor-faktornya ini macam-macam Mbak. Mungkin saya kasih contoh kecil aja ya. Faktornya ini bisa dari orangnya sendiri. Orangnya sendiri itu maksudnya ada keseringan nonton video pornografi. Namanya kan kalau dia nonton video pornografi ini kan ada keinginan untuk melakukan pastinya. Sudah ada keinginan untuk melakukan, sehingga nanti karena tidak ada orang seumuran dewasa dari dia yang bisa untuk memuaskan apa yang diinginkan sama dia ya, terkait seksualitas tersebut. Dan di situ ada kesempatan bahwa ada anak itu di situ, hingga anak lah nanti yang jadi korban dari keinginan dia setelah nonton video porno tersebut. Nah, yang kedua itu faktor keharmonisan keluarga. Faktor keharmonisan keluarga ini maksud saya itu
ada dulu kejadian dulu di Sleman. Waktu saya sebelum di Tubabe ini kan saya penempatan di Kejari Sleman dulunya di Yogyakarta. Di situ ada kejadian bahwa suami sudah tidak percaya sama si istri karena ada kecemburuan dan ada kecurigaan. Dan mereka ini posisinya sudah mempunyai 2 atau 3 anak, saya lupa waktu itu, dan semuanya perempuan. Jadi karena ada rasa tidak kepercayaan dia kepada istri tersebut, dan dia pun kebetulan sudah berpisah dengan istrinya secara ranjang, bukan secara cerai. Tidak ada yang memuaskan birahinya dia lah, bisa dibilang gitu kan. Sehingga dia menganggap bahwa anaknya ini tuh bukan anak kandungnya dia. Dia menganggap seperti itu tanpa ada tes DNA atau apa. Jadi karena kecemburuan tadi kan, kecurigaan, sehingga terjadilah niat buruknya dia. Dengan iming-iming kepada anaknya ini akan dibelikan sesuatu. Itu di rumah semua kejadian kok tidak salah waktu itu. Dan itu terjadi dari umur 13 tahun sampai dia dewasa. Jadi dengan iming-iming itu terjadilah perbuatan memaksa anak itu untuk melakukan persetubuhan terhadap bapaknya itu. Sehingga anaknya ini mengalami trauma dari perbuatan si ayahnya itu, dan itu sudah bertahun-tahun sampai dia dewasa loh, Mbak, istilahnya gitu. Itulah karena butuhnya keharmonisan dalam keluarga untuk mencegah terjadinya itu. Dan yang berikutnya itu mungkin faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini maksud saya terjadinya itu karena kekurangan ekonomi sehingga kurangnya pendidikan terhadap si pelaku ini. Karena kan dorongan dari ekonomi juga, kurangnya bisa dibilang ya. Edukasi yang didapatkan dari pendidikan itu dia tidak dapat karena mungkin dia tidak sekolah karena tidak ada uang. Jadi butuhnya pendidikan dan butuhnya ekonomi itu bisa mempengaruhi, Mbak. Bisa mempengaruhi karena orang-orang apalagi di desa atau apa yang istilahnya masih agak dalam dan masih tertinggal, karena mereka tidak mengetahui ada namanya anak ini kan kita harus lindungin. Tetapi karena kurangnya pendidikan dia justru melarikan itu keinginan nafsunya itu malah ke anaknya tanpa tahu akibatnya. Apa sanksi hukumnya, apa sanksi di biologis anak itu, apa akibatnya anak itu trauma atau tidak. Mereka tidak mengetahui itu. Mereka hanya tahu ya apa yang mereka inginkan itu yang terjadi, gitu, Mbak. Seperti itu. Nah, kemudian faktor apakah yang menyebabkan anak ini menjadi korban kekerasan seksual, Pak? Nah, terkait anak, kenapa anak yang jadi korban ya? Jadi korban. Anak korban tadi itu ya contohnya yang tadi itu, yang keharmonisan dalam keluarga. Bahwasannya memang posisi anak ini kebetulan ada di situ dan tidak ingin jadi korban pastinya kan. Ya, pasti. Hanya kebetulan memang ada di situ. Jadi dari niatnya si pelaku ini kayak tadi ada ketidakharmonisan keluarga. Bahwasannya memang anak ini tidak bersalah. Tetapi karena perbuatan dari ketidakharmonisan kedua orang tuanya ini, sehingga si ayahnya tadi curiga bahwa dia ini bukan anak kandungnya. Jadi dia ada keinginan untuk karena tidak terpenuhi juga kebutuhan biologisnya dia, sehingga dia berkenan untuk melampiaskan itu kepada si anak itu, karena memang ada anak itu di rumah itu. Makanya di dalam rumah itu pun jika bisa kami menganjurkan walaupun itu saudara, mau itu paman, mau itu kakek atau ayah sekalipun, jangan membiarkan seorang anak perempuan itu sendirian atau berduaan dengan lawan jenis, mau itu saudara atau apapun itu juga ya. Karena kita namanya perbuatan ini kita kadang-kadang nggak terencana, tapi ada bisa entah apa terjadi. Hilaf, bisa dibilang hilaf. Tapi kadang-kadang kan hilaf itu bisa berkali-kali loh, Mbak, bukan hilaf namanya itu. Nah, tapi itu memang ada niat gitu loh. Nah, niat ini kan kita nggak tahu kapan timbulnya. Nah, makanya kita mengupayakan kepada masyarakat, mengimbau agar dihindari. Ya namanya seorang anak perempuan sendirian berduaan dengan mau itu pamannya, mau itu kakeknya, mau itu sepupunya atau siapapun, bahkan ayahnya sekalipun, karena niat jahat itu kita nggak tahu kapan timbulnya. Mungkin kami bisa mengimbau kepada masyarakat agar dihindari, karena sudah sering terjadi, Mbak. Apalagi di Tubabe ini termasuk tinggi loh kekerasan seksual terhadap anaknya. Dan untuk orang tua yang saya ketahui itu sudah ada 2
Dua. Ini orang tua kandung. Dan memang rata-rata mereka terjadi itu ya karena ada kesempatan tadi itu. Berduaan di rumah dan dia melihat anaknya, mungkin dia tiba-tiba timbul niat buruknya dia karena mungkin dia ada apa ya, kalau kita ngomong seksual itu kan ada fantasi mungkin kan, sehingga terjadilah hal seperti itu. Ya mungkin juga di pesantren juga kan sama aja, kurang lebih hampir sama karena ada fantasinya dia itu. Nah timbullah niat gitu loh. Jadi gimana kita mengupayakan jangan sampai ada terjadi hal seperti itu, gitu, Mbak. Nah, kita lanjut, tadi kan kita sudah membahas faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak menjadi korban. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan nih Pak, berapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur? Terkait ancaman pidananya terhadap kekerasan seksual terhadap anak ini, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa dalam pasal 81 ayat 1 itu diancam dengan pidana minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Tapi dikhususkan untuk tenaga pendidikan, orang tua atau mungkin dari PPA yang dimana harusnya melindungi anak yang perempuan, itu ada pidana tambahan yaitu sepertiga dari ancaman maksimalnya itu. Jadi bisa sampai 20 tahun itu. Dan untuk beberapa perkara yang sudah kami jalani sebelumnya, untuk orang tua ya, saya ambil contoh untuk orang tua aja ya, pelaku orang tua itu ada kami menuntut 9 tahun. 9 tahun ada itu kejadian, dan akhirnya hakim setelah pembuktian segala macam memiliki pertimbangan sendiri kan dalam memutuskan, dan mereka memutuskan pidananya itu kalau tidak salah 16 tahun seingat saya. 16 tahun. Iya. Mungkin karena ada pertimbangan hakim bahwa perbuatan dia ini tidak bisa dimaafkan kan gitu. Apalagi anak kandung sendiri. Nah, itu tapi kan berdasarkan dari aturan yang ada dalam undang-undang tersebut. Gitu. Ya, oke. Kemudian bagaimana upaya penegak hukum dan masyarakat nih Pak dalam menangani korban kekerasan seksual di bawah umur? Menangani korban seksual di bawah umur. Lebih ke apa ya? Lebih ke pasca dari dia jadi korban tuh ya. Jadi maksudnya biar diterima di dalam masyarakat lagi gitu. Benar. Nah, kalau kami dari kejaksaan ini kami sudah sering melakukan penyuluhan baik itu di sekolah maupun di masyarakat atau mungkin melalui Jaksa Menyapa ini. Jadi tujuan kami juga program Jaksa Menyapa ini untuk menyampaikan atau mengimbaukan kepada masyarakat juga bahwasanya terkait korban, korban ini kan tidak berkeinginan untuk menjadi korban, pastinya kan. Siapa sih yang mau jadi korban, Mbak? Ya kan, mau itu kekerasan seksual, mau itu pencurian, mau pembunuhan atau apapun, gak ada yang mau kan. Nah, jadi dari sini kami himbau kepada bahwa itu di pihak sekolah ini kan paling banyak bullying pasti kan, Mbak. Paling banyak, apalagi korban kekerasan seksual ini kan pasti kan namanya orang di bawah umur kan dihina atau diapain. Nah, kami di situ mengimbau bukan hanya terhadap pelaku, tapi juga terhadap korban ini agar bisa diterima. Karena yang utamanya buat dia bisa bangkit kembali itu kan support, Mbak. Support. Jadi kami mengimbaukan kepada pihak sekolah, masyarakat dan lingkungan itu untuk membantu dari pihak membantu pihak korban ini agar bisa bangkit kembali. Yaitu gimana? Ya menyemangatinya pasti di sekolah. Jangan melakukan ya namanya menghina pasti ya kan. Otomatis kan pasti banyak anak-anak kecil ini yang dilihat dia korban kayak gitu ya dihina, diejek-ejek gitu kan, kamu korban ini ya. Itu kami himbau, Mbak. Kami himbau. Dan juga dari di negara itu ada namanya PPA, Mbak. Nah, itu unit PPA itu perlindungan perempuan dan anak. Itu dia ada juga tugasnya untuk konsultasi terkait apa sih yang dibutuhkan oleh anak ini, sehingga korban anak tadi itu ya apa yang dibutuhkan dia agar dia bisa sembuh dari traumanya. Dan juga mereka mempunyai peran penting juga di masyarakat dan sekolah untuk memberikan imbauan sama seperti kami, mau baik itu penyuluhan atau mungkin ada banner-banner atau apa mungkin spanduk yang mereka tuliskan nanti terkait perbantuan buat anak-anak di bawah umur, macam-macam lah intinya untuk membantu si anak tersebut, korban tersebut, biar diterima di lingkungannya kembali, agar tidak ada namanya bullying itu kan. Nah, mungkin itu aja, Mbak. Biar mereka nggak trauma. Biar mereka tidak trauma. Ini sudah dia trauma dilakukan perbuatan seperti itu, dihina lagi, bukannya dia makin
makin apa ya, makin bangkit malah makin jatuh kan gitu. Mentalnya juga mentalnya semakin down setelah gitu. Ya. Kemudian nih apa yang kita lakukan nih Pak saat mengetahui adanya kekerasan seksual terhadap anak? Jika seseorang mengetahui ya, Iya. tindakan pertama pastinya kan memastikan dulu bahwa memang terjadi perbuatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut, yaitu ya dia melihat langsung, dia mendengar langsung, atau mungkin dia melihat ada ciri-ciri khusus waktu mungkin hari kemarin nih dia dengar, dia kurang yakin, mungkin dia lihat besoknya ada kayak ciri-ciri khusus, misalnya ada kekerasan pukulan atau apa, atau mungkin dia bertanya langsung kepada si korban tersebut, kemarin saya dengar suara seperti ini, kamu diapain gitu. Nah, sehingga anak ini bisa menceritakan dan sudah ada buktinya yang bukti yang pasti, dia bisa langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi nggak harus menunggu si anak itu melaporkan, nggak, karena ini kan delik umum. Jadi siapapun bisa melaporkan itu, Mbak. Siapapun, mau itu tetangganya, mau orang lewat sekalipun, cuma nggak sengaja naik motor pun boleh melaporkan. Karena benar terjadi tindak pidana itu di situ gitu loh. Ya mungkin itu, Mbak. Oke. Nah kemudian apa hukuman bagi saksi yang merekayasa kejadian perkara tersebut? Apakah sama dengan pelaku? Untuk terkait saksi yang memberikan keterangan palsu ya, itu berbeda dari sebagai pelaku, Mbak. Tapi dia diatur di dalam pasal 174 KUHP. Dalam persidangan nanti kan kita kan memang prosesnya kan kita kan pemberkasan dulu, berkas perkara namanya. Di situ kita ada BAP. Orang itu kan bebas dalam memberikan keterangan itu. Nah, bebas memberikan keterangan. Dan situ ada nanti surat berita acara sumpahnya. Nah, jika seseorang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah, itu harus memberikan keterangan sebenar-benarnya. Dan nanti setelah dalam berkas itu nggak berhenti. Nah, itu nanti dia masuk ke dalam tahap pembuktian di dalam persidangan. Kan diulang kembali istilahnya keterangan dia sebelumnya. Dicari tahu bahwa nanti di situ pastikan hakim mempunyai pandangan sendiri bahwa memang orang ini jujur atau tidak. Nah, dia kan istilahnya kan namanya ada runtutannya nanti kan. Nah, jika hakim nanti berpendapat bahwa dia ini ada berbohong atau keterangan palsu, hakim itu bisa menegur si saksi itu bahwasanya memang dia ini memberikan keterangan palsu. Nah, berdasarkan apa yang dipandang hakim tadi kan. Nah, jika memang dia terbukti memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu tadi itu tuh bisa diancam dengan pasal 242 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun, Mbak, jika terbukti. 7 tahun untuk saksi yang merekayasa tadi? Iya, bisa. Itu, Mbak. Gitu. Nah, kemudian nih Pak, peran kejaksaan sendiri dalam menangani perkara pelecehan seksual anak di bawah umur. Peran? Kejaksaan. Dalam apa upayanya ya? Nah, dalam penanganan perkara. Dalam penanganan perkara kami kan fungsi kami, tugas kami ya tadi itu apabila tadi ada terjadi kekerasan seksual terhadap anak, ada laporan kepada pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga dituang dalam bentuk berkas perkara tadi. Nah, apabila berkas tadi sudah jadi, itu diantarkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penelitian oleh jaksanya. Nah, tujuannya penelitian oleh jaksa ini adalah untuk untuk kelengkapan terkait berkas tersebut. Apakah berkas itu sudah layak belum untuk masuk ke persidangan? Nah, apabila belum, jaksa akan mengeluarkan P19. P19 itu petunjuk. Kita kembalikan kepada polisian, dilengkapi oleh kepolisian dan dikembalikan kembali kepada jaksa. Jika jaksa sudah setelah keluar P19 tersebut, berkas kembali, kita lakukan penelitian kembali. Jika memang menurut jaksa ini dia sudah terpenuhi, ada memang unsur dalam perbuatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut terpenuhi semua, disitulah kita mengeluarkan P21 yang dianggap bahwa berkas itu sudah lengkap. Nah, kita akhirnya melimpahkan kepada pihak pengadilan untuk dilakukan persidangan. Nah, dalam persidangan inilah tugas kami untuk membuktikan bahwasanya memang si pelaku inilah pelakunya dan memang perbuatannya itu memang benar dilakukan oleh si pelaku, dan sehingga kita bisa melakukan yang namanya tugas pokok kami kan adalah penuntutan. Nah, setelah semua pembuktian sudah terbukti dan kita yakin, dan kita bisa menuntut dengan pidana yang menurut kita pas untuk perbuatan dia ini. Nah, kemudian hakimlah yang memutuskan dari tuntutan kita ini. Nah, itu aja sih, Mbak. Ya, kemudian terakhir nih Pak ya, untuk closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Tuban. Untuk closing statement ya, mungkin saya memberikan himbauan aja, Mbak, atau pengulangan.
terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak ini di Tubami nilainya sangat tinggi loh Mbak. Sangat tinggi. Sehingga istilahnya kan ada kecenderungan dari kami agar perbuatan itu berkurang. Jadi kami bertujuan dengan penyuluhan hukum maupun jaksa menyapa ini maupun jaksa masuk sekolah, program-program kami semua lah Mbak intinya dapat diterima oleh masyarakat. Dapat diterima masyarakat dan masyarakat tahu apa akibatnya dari perbuatan dia melakukan kekerasan itu, apa akibatnya terhadap korban dan istilahnya terhadap lingkungan dan keluarga. Dari apa yang kami sampaikan tersebut masyarakat sadar, karena tujuan kami utama itu kan masyarakat ini sadar akan hukum dan apa akibat dari perbuatan dia. Jadi kami mengimbau dari apa yang kami sampaikan terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, masyarakat sadar dan bisa saling melindungi lah intinya Mbak, saling melindungi agar tidak terjadi kembali. Apalagi kekerasan seksual terhadap anak ini kan bisa merusak masa depan dari korban tersebut, baik itu korban maupun pelakunya sebagai anak pun bisa jadi. Jadi kan mereka ini masih punya masa depan yang sangat panjang dan istilahnya jadi penerus masa depan di Indonesia ini kan di tangan mereka. Jadi saya imbau agar tidak terjadi lagi. Nah, mungkin itu aja sih Mbak statement dari Oke, itu tadi ya Pak ya. Dan tuh Bapakku tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu dan saya harus mengakhiri dialektika hari ini. Dan terima kasih kepada Pak Ian Bastian karena telah hadir di sini dan membahas materi kita yang sangat menarik. Dan saya harap bisa hadir lagi di lain waktu untuk membahas tema-tema yang selanjutnya. Siap. Ya sehat selalu Pak dan sukses selalu tentunya. Amin. Sukses juga buat Mbaknya. Iya, amin. Terima kasih Pak. Saya Salim Dini Amrina sebagai pemandu dialog mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tuba Baku, the goodness of Tuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami, Tuba Baku Streaming Radio. The Goodness of Tubagas.